Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas Analisis Investasi Pasar Modal, EAA. Sebelum memulai video ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Latifatul Munawaroh dengan NIM 142 23 00 27 dan rekan saya. Saya Diva Erina Dia dengan NIM 142230019. Saya Dina Rahayu dengan NIM 142230020. Saya Mutiara Hani dengan NIM 142230245. Saya Nabila Pasyanugraini dengan NIM 142230050. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rahayu dengan NIM 142230020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CAPM. Jadi, apa itu CAPM? CAPM atau Capital Asset Pricing Model adalah sebuah model dalam keuangan yang digunakan untuk memperkirakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset keuangan tertentu seperti saham atau obligasi berdasarkan risiko sistematis atau risiko pasar. Jadi di sini ada rumus dari CAPM. Rumusnya itu adalah RI sama dengan RF ditambah beta I dikali RM dikurangi RF. Di mana RI itu merupakan return saham I, RF merupakan return investasi I bebas risiko, dan juga beta I merupakan beta saham, dan terakhir RM merupakan return dari pasar. Nah, di sini merupakan grafik dari CAPM yang dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi risiko pasar suatu aset, semakin tinggi pula pengembalian yang diharapkan dari investor dari aset tersebut. Nah, di sini ketika beta itu lebih besar dari 1, maka harga saham lebih mudah berubah dibandingkan dengan indeks pasar. Sedangkan ketika beta lebih kecil daripada 1, itu merupakan harga saham tidak terjadi kondisi yang mudah berubah berdasarkan indeks pasar. Selanjutnya ada beta sama dengan 1, itu merupakan harga saham kondisinya sama dengan indeks pasar. Lalu di sini ada risiko investasi yang menjadi pertimbangan CAPM. Yang pertama ada market risk. Nah, market risk ini merupakan risiko yang terdapat di pasar. Market risk ini disebut sebagai interest rate risk. Dalam pelaksanaannya, risiko pasar ini akan turut mempengaruhi nilai investasi dari investor. Lalu yang kedua ada default risk. Default risk ini merupakan suatu risiko yang terjadi jika penjual aset ternyata tidak mampu membayar bunga dan juga biaya pokok aset. Jadi pihak investor ini akan mendapatkan atau akan mengalami yang namanya default risk. Yang ketiga ada inflation risk. Ini merupakan risiko inflasi yang terjadi karena adanya inflasi yang tentunya akan menurunkan nilai aset berharga. Yang keempat ada currency risk. Ini merupakan risiko mata uang yang dipengaruhi oleh nilai aset karena adanya penurunan nilai tukar mata uang yang menjadi acuan dari adanya jual beli aset. Lalu selanjutnya ada manfaat dari CAPM. Yang pertama melihat hubungan risiko tiap aset. Jadi CAPM ini digunakan agar bisa melihat gambaran risiko dari setiap aset. Lebih tepatnya ketika kita menggunakan CAPM, maka kita akan tergambar suatu keadaan yang mana hubungan dari risiko untuk setiap aset terlihat dalam kondisi yang seimbang. Yang kedua ada memperkirakan hubungan risiko dengan return. Nah, CAPM ini adalah salah satu cara yang sangat efisien dalam mengetahui risiko dan juga return itemnya. Artinya, CAPM ini bisa merefleksikan secara jelas keterkaitan risiko dengan return yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga menilai risiko pasar, membangun portofolio efisien. Yang terakhir ada menghitung cost of equity atau biaya modal ekuitas. Jadi CAPM ini digunakan oleh perusahaan untuk menghitung biaya modal ekuitas.
Nah, di sini ada contoh dari penghitungan CAPM. Jadi seorang investor ini mempertimbangkan untuk berinvestasi di perusahaan XYZ. Tingkat bebas risikonya saat ini adalah 3%, pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar adalah 10%, dengan beta perusahaannya adalah 1,2. Dengan menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan, RI sama dengan RF ditambah beta I dikali RM dikurangi RF. RF-nya adalah 3%, ditambah dengan betanya adalah 1,2, dikali dengan RM-nya 10%, dikurangi dengan RF-nya 3%. 10 dikurangi 3 itu adalah 7%. 7% dikali dengan 1,2 adalah 8,4%, sehingga 3% ditambah 8,4% sama dengan 11,4%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Januar dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nabila Pasyanugreni dengan NIM 142230050 dari kelompok 8. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi tentang obligasi. Apa sih itu obligasi? Jadi, obligasi merupakan sebuah surat berharga yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan, baik dari pemerintah maupun swasta, dengan tujuan meraih modal dari para investor. Keuntungan investor diperoleh dari pengembalian modal serta bunga yang dibayarkan pemilik utang sesuai perjanjian awalnya. Obligasi ini memiliki berbagai jenis yang dapat dikategorikan, yaitu berdasarkan penerbit, jangka waktu, jenis bunga, dan berdasarkan jaminan. Obligasi berdasarkan penerbit itu yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah nasional sebagai cara untuk membiayai belanja publik. Obligasi ini biasanya dianggap sebagai bentuk investasi obligasi yang paling aman karena didukung oleh kredit dari pemerintah yang menerbitkannya. Obligasi pemerintah biasanya dikategorikan berdasarkan tanggal jatuh temponya. Kemudian yang kedua ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan untuk meningkatkan modal bagi operasi bisnis, ekspansi, atau untuk mendanai proyek baru. Tidak seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi ini mengandung risiko yang lebih tinggi karena kelayakan kredit suatu korporasi dapat bervariasi berdasarkan kesehatan keuangan dan kondisi pasarnya. Akibatnya, obligasi korporasi biasanya menawarkan suku bunga yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintah karena untuk mengimbangi peningkatan risiko. Kemudian ada obligasi daerah. Obligasi daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek publik seperti jalan, rumah sakit, dan sekolah. Seperti obligasi lainnya, obligasi daerah mengandung sejumlah risiko, khususnya risiko kredit. Akan tetapi, banyak obligasi daerah dianggap sebagai investasi yang relatif aman, terutama jika diterbitkan oleh pemerintah daerah yang keuangannya itu stabil. Kemudian ada kategori obligasi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama itu obligasi jangka pendek. Obligasi jangka pendek merupakan jenis obligasi dengan masa jatuh tempo maksimal 1 tahun. Berinvestasi dengan obligasi ini berarti memiliki risiko yang rendah, tapi dengan keuntungan yang rendah juga. Para investor biasanya menggunakan obligasi jangka pendek untuk menambah keragaman portofolio. Kemudian yang kedua ada obligasi jangka panjang. Obligasi jangka panjang merupakan jenis obligasi dengan masa jatuh tempo yang lama, yakni sekitar 1-10 tahun. Oleh sebab itu, tidak bisa mencairkan hasil investasi jika belum mencapai 1 tahun. Terdapat beberapa risiko obligasi jangka panjang, yaitu seperti risiko inflasi, risiko naik turun suku bunga, dan juga risiko likuiditas. Kemudian kategori obligasi berdasarkan jenis bunganya. Yang pertama itu obligasi dengan kupon tetap. Jenis obligasi ini memiliki tingkat kupon bunga yang sudah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana. Selain itu juga dibayarkan secara periodik. Kemudian yang kedua ada obligasi dengan kupon mengambang. Obligasi ini suku bunganya dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar atau referensi tertentu. Kemudian ada obligasi tanpa kupon.
merupakan jenis obligasi yang investornya tidak menerima kupon secara berkala. Pihak penerbit akan membayarkan bunga saat jatuh tempo sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ada kategori obligasi berdasarkan jaminan. Yang pertama itu obligasi tanpa jaminan, merupakan surat utang yang diterbitkan tanpa adanya jaminan aset tertentu dari penerbit kepada pemegang obligasi. Dalam hal ini, investor hanya mengandalkan kepercayaan terhadap kemampuan dan reputasi penerbit obligasi untuk melunasi utang beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Jika penerbit gagal membayar, pemegang obligasi tidak memiliki klaim khusus atas aset tertentu milik penerbit. Kemudian ada obligasi dengan jaminan, merupakan surat utang yang dijamin dengan aset tertentu milik penerbit atau jaminan dari pihak ketiga. Jika penerbit gagal memenuhi kewajibannya, pemegang obligasi berhak atas aset yang dijaminkan sebagai bentuk perlindungan tambahan. Selanjutnya ada ketentuan dan hasil obligasi. Yang pertama itu ada tanggal jatuh tempo, merupakan tanggal tertentu saat pokok obligasi atau nilai nominal dikembalikan kepada investor. Obligasi dapat memiliki jatuh tempo jangka pendek, jangka panjang gitu. Kemudian yang kedua ada tingkat kupon. Tingkat kupon merupakan tingkat bunga yang disetujui penerbit obligasi untuk dibayarkan kepada pemegang obligasi, dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasinya. Pembayaran kupon ini biasanya dilakukan setiap tahun atau setengah tahun yang memberikan pemegang obligasi pendapatan tetap. Kemudian ada hasil hingga jatuh tempo. YTM merupakan ukuran yang mencerminkan total pengembalian yang diharapkan diperoleh investor jika mereka memegang obligasi hingga jatuh tempo. YTM ini memperhitungkan harga obligasi saat ini, pembayaran bunga yang dihasilkannya, dan waktu yang tersisa hingga jatuh tempo. Hasil hingga jatuh tempo merupakan konsep penting bagi investor obligasi karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi pengembalian obligasi daripada tingkat kuponnya saja. Kemudian ada peringkat obligasi, yang merupakan penilaian kelayakan kredit penerbit obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat independen. Peringkat ini penting karena menunjukkan tingkat risiko yang terkait dengan investasi pada obligasi tertentu. Kemudian ada keuntungan berinvestasi dalam obligasi. Yang pertama itu pendapatan tetap. Obligasi dengan kupon tetap memberikan pembayaran bunga secara berkala sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi investor. Kemudian yang kedua, risikonya itu lebih rendah dibanding saham. Obligasi ini umumnya memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan saham karena pembayaran bunga dan pokok lebih terjamin, terutama pada obligasi pemerintah. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi portofolio. Itu memasukkan obligasi ke dalam portofolio investasi dapat membantu mengurangi risiko keseluruhan, terutama saat pasar saham mengalami volatilitas tinggi. Kemudian ada potensi capital gain. Jika harga obligasi naik di pasar sekunder, investor dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi dari harga beli awalnya. Selanjutnya yaitu risiko investasi obligasi. Yang pertama itu risiko suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun di pasar sekunder karena investor akan lebih memilih instrumen dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada risiko kredit. Jika penerbit obligasi mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut, mereka mungkin gagal membayar bunga atau pokok pinjamannya. Kemudian ada risiko inflasi. Jika inflasi meningkat, daya beli dari pembayaran bunga yang diterima investor dapat menurun, mengurangi nilai real dari investasi obligasinya. Yang terakhir ada risiko likuiditas. Saya Latifatul Munawwaroh dengan NIM 142230027. Saya dari kelas analisis investasi pasar modal EAA, kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait efisiensi pasar modal. Yang pertama adalah terkait pengertian. Pengertian dari pasar yang efisien adalah pasar di mana harga-harga sekuritas sudah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia.
Nah, konsep dari pasar yang efisien adalah membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari efisiensi pasar. Terdapat dua bentuk efisiensi pasar. Yang pertama adalah efisiensi pasar dari sudut informasi, dan yang kedua adalah efisiensi pasar dari sudut keputusan. Yang saya akan bahas pertama adalah efisiensi pasar secara informasi, yaitu ada efisiensi pasar dalam bentuk lemah, di mana semua informasi di masa lalu atau historis akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Kenapa pasar ini disebut bentuk lemah? Karena pasar ini merespon informasi dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 7-30 hari. Yang selanjutnya adalah efisiensi pasar dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong form, di mana harga saham yang terbentuk sekarang sudah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. Pasar ini disebut bentuk setengah kuat karena ia merespon informasi dalam jangka waktu 1-7 hari. Dan yang terakhir adalah efisiensi pasar dalam bentuk kuat atau strong form, di mana harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan dan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan atau private. Pasar ini disebut bentuk kuat karena ia merespon suatu informasi dengan sangat cepat, yaitu dalam jangka waktu 1 hari atau bahkan beberapa jam saja. Selanjutnya adalah efisiensi pasar dari sudut keputusan. Efisiensi pasar dilihat dari kemampuan atau kecanggihan investor menggunakan informasi yang tersedia untuk mengambil suatu keputusan. Nah, pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisiensi secara keputusan. Selanjutnya adalah jenis-jenis investor. Terdapat dua jenis investor. Yang pertama adalah investor yang melakukan analisis sebelum membeli suatu saham. Dan yang kedua adalah investor yang membeli saham karena FOMO atau fear of missing out dan hanya ikut-ikutan saja. Nah, biasanya investor ini disebut dengan naif investor. Selanjutnya adalah dua hal yang cukup memiliki keterkaitan dengan efisiensi pasar. Yang pertama adalah abnormal return, di mana jika suatu pasar efisien, maka tidak ada investor yang mendapatkan abnormal return. Abnormal return adalah keuntungan yang diperoleh investor di atas pengembalian yang diharapkan. Hal ini terjadi karena semua informasi sudah tersedia dan tercermin dalam harga suatu saham, sehingga tidak ada investor yang memperoleh abnormal return secara konsisten. Dan yang selanjutnya adalah insider trading, di mana pasar modal efisien seharusnya mencerminkan semua informasi yang tersedia dalam harga saham. Nah, insider trading mengganggu proses ini karena harga saham mungkin tidak mencerminkan nilai sebenarnya karena adanya informasi yang tidak dipublikasikan. Insider trading menciptakan ketidakseimbangan informasi di mana pihak yang memiliki informasi orang dalam dapat memperoleh keuntungan dari informasi yang tidak tersedia bagi investor lain. Kesimpulannya, jika ada informasi, namun suatu pasar tidak merespon, maka pasar tersebut disebut tidak efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Januar. Perkenalkan saya Mutiara Hani dengan 3 digit NIM terakhir 245. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai opsi saham. Baik, apa itu opsi saham? Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada pertemuan ke-9 kelas AIPM EAA, opsi saham itu adalah hak untuk membeli ataupun menjual. Adapun pengertian lainnya adalah opsi yaitu kebebasan bagi pemegang saham untuk melakukan pilihan yang menjadi hak suatu pihak untuk memiliki, termasuk di dalamnya membeli, menjual, atau menyewa aset berdasarkan persyaratan tertentu. Sementara secara spesifik dalam saham, hak opsi adalah suatu perjanjian di antara kedua belah pihak yang berisi kesepakatan untuk menjual atau membeli aset. Baik, untuk jenis-jenis opsi yang pertama itu adalah call options, yang mana hak untuk membeli saham pada harga kesepakatan dalam jangka waktu yang disepakati. Terdapat dua jenis opsi beli, yakni yang pertama membeli opsi beli atau long call, dan yang kedua menjual opsi beli atau short call. Lalu yang kedua ada jenis opsi yang bernama put options, yang mana put option ini adalah opsi jual
atau hak untuk menjual saham pada harga kesepakatan dalam jangka waktu yang disepakati. Opsi jual ini juga terdiri dari dua jenis, yakni yang pertama itu membeli opsi jual atau long put, dan yang kedua menjual opsi jual atau short put. Baik, adapun 5 manfaat opsi saham. Yang pertama itu adalah opsi membuat pengelolaan risiko investasi jadi lebih baik. Yang kedua, opsi menyediakan waktu yang lebih fleksibel untuk pengelolaan saham. Yang ketiga, opsi memiliki fasilitas untuk melakukan perhitungan harga saham. Yang keempat, opsi dapat meminimalkan risiko sebagai diversifikasi portofolio saham. Dan yang kelima, opsi memengaruhi penambahan profit yang akan diterima. Baik, adapun selanjutnya yaitu karakteristik opsi saham. Dengan karakteristik yang dimiliki, opsi berbeda dengan fitur saham lainnya. Adapun fitur standar dari hak opsi adalah yang pertama jenis kontrak. Dua jenis opsi yang telah dibahas yakni call options dan put options, yang mana keduanya saling bekerja berlawanan. Yang kedua, itu harga opsi atau strike price, yang mana harga tertentu yang menjadi titik para pemegang untuk menentukan keputusan. Yang ketiga, premi opsi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti permintaan pasar, persebaran harga pasar saat ini dan harga di masa depan, dan nilai waktu yang didasari oleh efek harga. Lalu yang keempat, item underlying, yakni jumlah barang atau jasa yang telah menjadi pokok dan berkaitan dengan aset dasar. Yang kelima, aset dasar yaitu seperti komoditas, saham, dan mata uang. Dan yang terakhir, itu jatuh tempo kontrak, yang mana berkisar antara harian hingga tahunan dan bergantung pada jenis opsi dan aset yang mendasari. Lalu ada faktor yang memengaruhi opsi saham. Harga opsi yang mengalami perubahan, naik ataupun turun merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia saham. Adapun 4 faktor dominan yang memengaruhi opsi adalah yang pertama, jumlah demand dan supply. Yang kedua, harga saham acuan atau underlying stock. Yang ketiga, perubahan kondisi harga aset dalam kurun waktu tertentu atau volatilitas. Dan yang keempat, masa berlaku yang bila semakin dekat dengan jatuh tempo, harganya akan terus meningkat. Selanjutnya itu adalah tipe opsi saham. Dalam praktiknya, ada beberapa tipe opsi yang menjadi acuan di berbagai negara. Di antaranya yang pertama, opsi tipe Eropa. Kesepakatan atau kontrak opsi yang baru bisa disepakati di hari terakhir pada saat kadaluarsa tiba. Yang kedua, opsi tipe Amerika, yaitu kesepakatan atau kontrak opsi yang fleksibel dilakukan kapan saja selama masa berlaku masih ada. Yang ketiga, opsi bersyarat atau barrier option, yaitu kesepakatan atau kontrak opsi yang disepakati setelah syarat tercapainya suatu harga tertentu dipenuhi. Dan yang keempat, opsi tipe Bermuda, yaitu gabungan kesepakatan dari tipe Eropa dan tipe Amerika, di mana opsi dapat disepakati sebelum maupun pada hari terakhir tanggal jatuh tempo tiba. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan opsi saham. Untuk kelebihan opsi saham, yang pertama itu adalah opsi, yaitu sarana untuk proteksi nilai, yang mana kontrak opsi kerap kali dimanfaatkan oleh investor, termasuk perusahaan besar, untuk memitigasi risiko bila kondisi pasar memburuk. Yang kedua, potensi keuntungan terbilang tinggi. Dengan strategi tertentu, para investor bisa membeli put option jika estimasi harga akan turun, atau membeli call option bila estimasi harga akan naik di masa mendatang. Lalu yang ketiga itu
biaya cenderung kecil, yang mana biaya pembelian opsi cenderung lebih rendah dari harga efek yang mendasari. Lalu kekurangan opsi, yang pertama itu opsi memiliki struktur yang kompleks. Dalam hal ini, fitur opsi yang kondisional dan menyesuaikan kebutuhan pembeli membuat beberapa perusahaan merekrut personil spesialis. Yang kedua, risiko kerugian yang tinggi. Pada dasarnya, dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai risiko investasi. Tujuannya adalah agar para investor tidak mengalami kerugian akibat periode waktu yang terbatas. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai opsi saham. Maaf terdapat kekurangan maupun kesalahan. Semoga apa yang telah saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu analisis manajemen portofolio. Apa itu? Manajemen portofolio merupakan proses pengelolaan berbagai aset investasi secara sistematis untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Proses ini mencakup pemilihan, pengawasan, dan juga penyesuaian aset dalam portofolio dengan memperhatikan profil risiko investor dan juga kondisi pasar. Tujuan utamanya untuk mengoptimalkan imbal hasil dengan risiko yang terkendali. Mengapa manajemen portofolio dalam investasi itu penting? Digunakan untuk mendukung keputusan investasi yang lebih terarah dan juga strategis. Pertama, melalui diversifikasi, yaitu investor dapat meminimalkan risiko kerugian akibat konsentrasi pada satu jenis aset. Kedua, pengelolaan portofolio memungkinkan optimalisasi kinerja investasi. Ketiga, investor dapat memantau dan juga menyesuaikan investasinya secara berkala sesuai perubahan pasar. Dan yang terakhir, manajemen portofolio membantu para investor agar tetap fokus pada pencapaian tujuan finansial mereka, baik jangka pendek maupun jangka panjang mereka. Proses yang harus dilakukan oleh para investor untuk melakukan portofolio ini, yang pertama, menentukan tujuan investasi mereka, menentukan jangka waktu yang akan mereka gunakan, jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang, dan juga target pengembalian mereka. Yang kedua, melakukan analisis investor serta pasar untuk memahami kebutuhan dan juga peluang bagi para investor. Yang ketiga, menentukan alokasi aset, yakni pembagian dana ke berbagai kelas aset sesuai dengan profil risiko mereka. Yang keempat, melakukan pemilihan aset, yaitu memilih instrumen investasi tertentu yang sesuai dengan pasar dan juga kondisi keuangan mereka. Yang kelima, mengimplementasikan portofolio sesuai dengan strategi yang telah dirancang oleh para investor. Keenam, melakukan pemantauan dan juga evaluasi secara berkala terhadap kinerja portofolio. Yang terakhir, melakukan rebalancing jika diperlukan. Hal ini digunakan untuk memastikan komposisi portofolio tetap sesuai dengan tujuan awal. Contohnya, yang pertama ada portofolio untuk investor pemula dengan dana terbatas. Portofolio ini dirancang untuk investor pemula yang memiliki dana terbatas dan belum memiliki pengalaman luas di dunia investasi. Portofolio untuk investor pemula dengan dana terbatas ini bertujuan untuk menjaga keamanan modal sambil memberikan potensi pertumbuhan yang moderat bagi para investornya. Komposisi asetnya berupa reksadana pasar uang. Hal ini dipilih karena resikonya sangat rendah dan likuiditasnya tinggi, cocok untuk membangun kebiasaan investasi sambil menjaga keamanan modal. Yang kedua, reksadana campuran, memberikan keseimbangan antara pendapatan tetap dan juga pertumbuhan jangka panjang mereka. Yang ketiga, emas digital atau logam mulia digunakan para investor pemula sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang akan terjadi di masa depan. Yang keempat, ada tabungan rencana atau deposito. Hal ini dipilih bagi para investor pemula untuk cadangan darurat yang stabil dan juga mudah diakses. Contoh yang kedua ada portofolio untuk investor jangka panjang dengan rentang waktu 10 hingga 20 tahun. Portofolio ini digunakan
bagi para investor yang memiliki tujuan keuangan jangka panjang mereka, seperti dana pensiun atau pendidikan anak mereka. Karena horizon waktunya yang panjang, investor dapat mengambil risiko lebih besar demi potensi return yang lebih tinggi. Komposisi asetnya seperti saham pertumbuhan atau growth stocks dipilih dari sektor teknologi, kesehatan, dan energi terbarukan untuk memaksimalkan capital gain jangka panjang. Yang kedua ada reksadana saham, dikelola secara profesional untuk menambah exposure terhadap pasar saham domestik dan juga global. Obligasi korporasi memberikan pendapatan tetap sebagai penyeimbang volatilitas saham mereka. Yang keempat, properti atau aset alternatif, seperti crowdfunding atau juga real estate investment, digunakan untuk investasi jangka panjang mereka. Yang kelima, ada cash reserve. Untuk kebutuhan likuiditas atau antisipasi kondisi pasar yang mungkin akan terjadi fluktuatif. Contoh yang terakhir ada portofolio syariah berbasis prinsip Islam. Bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, portofolio ini menghindari instrumen yang mengandung unsur riba, GAHA, dan juga bisnis yang tidak halal. Meskipun memiliki batasan tertentu, portofolio syariah tetap mampu memberikan return dan kompetitif dengan manajemen risiko yang baik. Komposisi portofolio ini meliputi reksadana syariah saham yang berinvestasi pada saham-saham emiten dengan kegiatan usaha sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada riba, tidak ada bisnis yang tidak halal. Yang kedua ada suku retail atau suku korporasi sebagai alternatif pendapatan tetap yang bebas riba. Yang ketiga ada emas fisik atau emas digital syariah sebagai aset pelindung nilai terhadap inflasi di masa depan. Yang keempat ada deposito syariah atau tabungan syariah sebagai dana cadangan likuidasi yang sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip Islam. Kesimpulan dari analisis manajemen portofolio ini, manajemen portofolio merupakan proses penting dalam mengelola investasi secara strategis dan berkelanjutan. Tujuannya untuk menyeimbangkan antara risiko dan imbal hasil bagi para investor, sesuai dengan profil dan tujuan keuangan investor. Pengguna manajemen portofolio memungkinkan investor untuk melakukan diversifikasi, mengoptimalkan kinerja aset, serta mengendalikan risiko secara disiplin. Prosesnya mencakup penetapan tujuan, alokasi, dan pemilihan aset, evaluasi kinerja, serta penyesuaian berkala melalui rebalancing jika diperlukan. Analisis portofolio didukung oleh alat ukur kuantitatif seperti rasio Sharpe, beta, dan juga standar deviasi yang membantu dalam mengambil keputusan berbasis data dan berbagai contoh alokasi yang telah disampaikan menunjukkan bahwa strategi investasi harus disesuaikan dengan profil risiko mereka, jangka waktu investasi yang sudah ditentukan, serta prinsip yang dianut bagi para investor. Dengan perencanaan yang tepat dan evaluasi yang konsisten, manajemen portofolio menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang secara efektif.